ribuan akhir masjid sekarang bilang masih Jawa. Alhamdulillah saya pernah berjumpa Bunda Chandrawati sewaktu wafatnya Ibu Esti. Kemudian pertanyaan saya yang satu, memperhatikan Quran al-Qur'an tadi ayat 60 waladhi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin. Ini diartikan segumpal darah atas keluar daging dari ciptaan. Semakin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, sampun Pak nggih. Nggih. Ada istilah mudghah, ada istilah alaqah. Tapi disebut di Quran yang ini itu adalah alaqahnya. Ya, tapi di ayat yang lain ada yang disebut dengan mudghah. Karena pertumbuhan janin itu kan dari nutfah kemudian menjadi mudghah baru alaqah. Gitu loh. Dari segumpal darah kemudian jadi segumpal daging. Barulah kemudian Allah ciptakan kesempurnaannya. Dipasang tulang belulang itu setelah 40, kan ada 40 hari ya istilahnya itu. Nutfah 40 hari, kemudian berikutnya adalah segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, setelah itu baru disempurnakan. Makanya pada bulan ke-6 itu tumbuh kembang janin itu sudah dinyatakan sempurna. Sudah ada matanya walaupun cek merem, wis ono Pak belekane ki sono. Iki bakal mulut, ini hidung. Kalau dia itu diciptakan secara sempurna. Makanya kemudian kenapa 6 bulan itu sudah dikatakan sempurna, bahkan sudah diberikan roh, tiup roh. Ayat yang tadi itu ketika orang itu hamil sampai melahirkan itu kan 30 bulan. Sehingga 6 bulan itu dikatakan bayi yang sudah sempurna. Nah, orang Jawa dinteni dadi 7 bulan. Makane ana cara napa jenenge? Miton. Ngoten lho. Itu sebenarnya itu kalau filosofinya itu kalau ditarik itu mensyukuri usia kami sudah sampai pada usia yang sempurna. Itu kalau kita mau apa itu mencari kenapa sih bulan? Orang sing mulai 4 bulan Pak, ketika sudah ditiupkan roh itu, ya pada usia 4 bulan. Tapi kemudian kalau sudah 6 bulan, masuk 7 bulan itu sudah sempurna. Nah itu yang kemudian disyukuri. Cuma orang Jawa sembarang kan dikit tenger sih. Dikit tenger, terus mari ngono kan ditambah-tambahi. Kelambian ganti hijau, pantes Bu, pantes. Ganti kelambi abang, pantes Bu, pantes. Ngoten niku tiyang Jawa senengane ngoten. Nggih. Sakjane mboten enten niku tuntunane ngoten niku. Kalau kita mensyukuri, aku misalnya bersyukur saya membuat bingkisan berkat akan tonggo-tonggo gak ada acara oleh ya oleh. Itu kan bagian dari kesyukuran kita. Sampai jenengan anak lulus lho Bu, gawe berkat. Apa niki? Niku enten datang hadis mboten enten kan? Gitu loh. Mensyukuri anak saya lulus. Pindah omah. Endi ana critane nek hadis nek Quran, pindah omah kudu gawe bacaan. Brokowan mboten enten. Itu bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Tapi yang terkait dengan tadi itu adat, nah ini yang barangkali kita harus hati-hati dalam menyikapi. Jangan tuh dipercaya nek gak ngono lahirnya diprocoti dari wong Jawa. Nggih. Nek gak ngono lahirnya gak lancar, nggih salah niku pun menghilangkan keimanan kita kepada takdir Allah. Akhirnya nggak jajan kayak lemper tapi situ dibolongi, bungkusan situ dibundelinnya tadi Bu. Jenenge niku procot niku. Kayak nego sarin niku. Tapi gak ditekok karo, tekok situ tok. Lah kok situ tok? Lah procot kok. Nggih, wong Jawa ku cek pinter ya lah nggih. Jarene lahir cek merocot, gak perkara itu mau lahir lancar itu. Iya, semua itu harus ada edukasi ibu hamil itu lebih penting. Bagaimana ibu hamil itu aja lho kok lawang. Gak ilok. Apa yo guys liwat liyan ya kok kamu gede nih wong karepe lawang. Kan kok gak jane niku. Tapi yang Jawa iki salah ngono gitu loh, filosofinya salah. Ya. Jadi kita harus jaga baik-baik, suaminya juga begitu. Bahwa kapan hari itu anak saya melahirkan di Wiyung Sejahtera itu ada ibu anak kedua. Dokternya bilang, Bu, tak kandhani sih Bu, ini kudu operasi. Tapi sampai enggak nurut. Karena apa?
Karena yang namanya plasenta itu ada masalah. Plasentanya itu nempel di rahim, gak iso ketut bayi. Akhirnya lahir normal bayinya, tapi plasenta kari. Akhirnya apa? Ya dokternya datang operasi loh. Ini operasi lain ada sisa bayi nih. Ya, itu jadi warning karena dokter sudah punya USG. Nah inilah pentingnya kita itu ketika mengkaji ayat-ayat Allah itu harus dibarengi dengan keilmuan. Itulah dalam Muhammadiyah dikenal dengan apa-apa? Yang namanya kajian bayani, kajian burhani, kajian irfani. Ini 3-in-1 menyatu. Kita bicara janin. Apa mek percaya nongane apa keterangan Quran? Dijelaskan di sini memang iya, tapi harus diterangkan dengan keilmu. Yang tadi dikatakan bayi lahir nggak tahu apa-apa, kemudian dia diberikan ya apa kepekaan ya as-sam'a wal absar wal afidah. Itu kan Quran, itu bayani. Bagaimana keilmuannya, burhaninya? Ya dicari di dalam kajian ilmu kedokteran. Cocok kan bahwa tadi Bapak cerita dari segumpal apa nutfah, kemudian segumpal darah, itu juga di Quran. Tapi di ilmu kedokterannya ada yang begitu tumbuh kembang. Itu namanya burhan. Ya, baru kita bisa menyikapi, oh ini kudu hati-hati, oh ini kalau sembrono, bapak dan sebagainya, itu kan irfaninya. Ya, tapi ini butuh kajian khusus kalau kita mau bicara bayani, burhani, irfani. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan dan insya Allah Muhammadiyah sudah punya manhaj seperti itu. Ya, nah ini yang muda-muda ini barangkali juga ibu-ibu ya di majelis tabligh dan ketarjihan. Iki pun nate ngaji HPT Bu. Oh HPT Bapak ini. HPT. Oh ya itu bagus. Tapi tema-tema tentang keluarga, tentang perempuan juga harus diangkat. Termasuk produk-produk Munas Tarja yang baru. Kemarin itu anak IMM Unmu Surabaya minta kajian tentang fikih darah. Loh, fikih darah ternyata urusannya dengan haid, istighadah, nifas. Itu enggak ada pelajarannya di sekolah. Dene AIK itu pirang SKS. Gak nututi dosen. Gak sampai tutup buka itu sini. Makanya kemudian minta tambahan ilmu tersendiri. Nah ini bab tentang isu perempuan itu banyak sekali yang harus kita bisa menyikapi ya. Ini menjadi penting untuk ibu-ibu Aisyah supaya pengajiannya itu apa berkemajuan ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Stunting itu bisa digawe judul pengajian. ASI bisa dijadikan judul pengajian. Angka kematian ibu melahirkan bisa dijadikan judul pengajian. Itu tujuannya supaya kita itu ngajinya ya ngaji yang memang itu sesuai dengan konteks isu-isu aktual di Indonesia. Penting ya, ini pesan untuk pimpinan ranting ya, untuk majelis tabligh. Ojo tabligh kok Bu ya, tambahi ketarjihan. Muhammadiyah kok gak melek tarjih. Nggih. Sampun mboten nggih Pak nggih. Atur nuwun sanget. Mboten malih. Kap nggih. Oh, terus tanggal 8 Pak. Nggih. Mboten napa-napa, pancen mau sik ngutek perkara laptop ya ternyata juga. Iki mungkin anu Pak evaluasi untuk itu lho Pak. Dipanggilkan tukang apa itu? Ya tukang LCD supaya dicek opone kok gak iso itu. Kurang sinyal, tidak ada sinyal. Matur nuwun, matur nuwun, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.